Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, ketika Tanah Rejang masih bernama Rena Sekalawi, Petulai Tubei dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Rajo Mawang. Ia mempunyai 7 orang anak, yaitu Ki Geto, Ki Tago, Ki Ain, Ki Jenain, Ki Geting, Ki Karangnio, dan Putri Serindang Bulan. Anaknya yang paling bungsu terkenal sebagai seorang putri yang cantik jelita. Kecantikannya tersebar ke penjuru negeri hingga para pangeran maupun bangsawan silih berganti mendatangi Rajo Mawang untuk mempersunting anaknya. Akan tetapi, Putri Serindang Bulan memiliki keanehan, yaitu apabila ada seorang laki-laki datang melamar dirinya, maka seluruh tubuh dan wajahnya berubah. Tubuhnya tiba-tiba dipenuhi penyakit kudis, sehingga mengubah wajah putri itu menjadi buruk rupa. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak terus Rejang Savan Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada suatu hari, keenam saudari Serindang Bulan mengadakan pertemuan rahasia. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa mereka harus menyingkirkan Putri Serindang Bulan karena dianggap sebagai sumber masalah bagi kerajaan. Salah satu dari mereka, yaitu Ki Karangnio, awalnya menolak untuk menyingkirkan Putri Serindang Bulan. Ki Karangnio memang paling dekat dengan Putri Serindang Bulan. Namun karena penolakannya, justru Ki Karangnio lah yang mendapat tugas untuk menyingkirkan Putri Serindang Bulan. Ki Karangnio segera menemui adik bungsunya itu dan menceritakan semuanya. Putri Serindang Bulan tentu saja merasa sedih. Namun apa daya, ia hanya bisa pasrah menerima semuanya. Ki Karangnio tentu saja sangat sedih. Mana mungkin dirinya tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Terlebih lagi, keduanya memang lebih dekat jika dibandingkan dengan yang lain. Namun untuk saat ini, ia tidak bisa melakukan apapun selain menyetujuinya. Keesokan harinya, Ki Karangnio membawa Putri Serindang Bulan ke hutan untuk melakukan tugasnya. Sepanjang perjalanan menuju hutan, kakak beradik tersebut hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Putri Serindang Bulan tentu saja meratapi nasib malangnya. Sementara itu, sang kakak, Ki Karangnio terus berpikir keras bagaimana cara untuk menyelamatkan adik kesayangannya itu. Ki Karangnio terus berpikir keras mencari akal bagaimana caranya agar bisa menyelamatkan Putri Serindang Bulan. Ia lalu mengajak Putri Serindang Bulan mendekati aliran sungai dan mencari beberapa batang bambu yang kemudian ia potong-potong untuk dijadikan rakit. Dengan hati yang berat dan pilu ia lalu menghanyutkan adiknya di air ketahun dengan rakit bambu bersama sedikit bekal. Di perjalanan pulang, Ki Karangnio membunuh seekor anjing kumbang dan ia ambil darahnya untuk ditunjukkan kepada kakak-kakaknya, sebagai bukti bahwa ia telah membunuh Putri Serindang Bulan. Telinga Putri Serindang Bulan ia sayat sedikit sebagai pertanda bila suatu saat nanti bertemu lagi, maka Ki Karangnio masih bisa mengenalinya lewat tanda telinganya yang ada bekas sayatan kecil itu. Melihat Putri Serindang Bulan yang semakin lama semakin menjauh membuat Ki Karangnio semakin sedih. Ia lalu berdoa semoga adiknya diberi keselamatan dan dapat terus bertahan hidup. Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Putri Serindang Bulan yang dihanyutkan selama berhari-hari itu, menepi dengan selamat di muara Sungai Ketahun. Atas takdir Tuhan, ia ditemukan oleh Tuanku Setio Barat yang sedang berburu di sekitar sana.
Tuanku yang terkejut menemukan seorang gadis yang amat cantik di tengah hutan lalu bertanya mengapa gadis itu bisa berada di sana. Putri Serindang Bulan lalu menceritakan bagaimana ia bisa sampai dengan menaiki rakit selama berhari-hari. Tuanku Setio Barat yang merasa kasihan, lalu membawanya ke kerajaan Indrapura, di mana ia menjadi raja di kerajaan tersebut. Tuanku Setio Barat akhirnya memutuskan ingin mempersunting Putri Serindang Bulan menjadi permaisurinya. Dan anehnya, Putri Serindang Bulan tidak lagi kambuh penyakit kudisnya ketika dilamar oleh Tuanku Setio Barat. Tidak lama kemudian, pesta pernikahan segera dipersiapkan. Dikarenakan Tuanku Setio Barat ingin mengadakan pesta jamuan pernikahan besar-besaran, Tuanku Setio Barat berkeinginan mengundang keluarga istrinya di Rena Sekalawi sekaligus memohon restu. Ia lalu mengutus seseorang untuk menyampaikan berita tersebut ke Rena Sekalawi. Keluarga Putri Serindang Bulan di Rena Sekalawi sangat terkejut mendengar berita tersebut. Akhirnya Ki Karangniyo mengaku bahwa ia tidak jadi membunuh Putri Serindang Bulan. Sayangnya Rajo Mawang telah tiada, karena hati dan jiwanya sangat terpukul setelah mendengar kisah pembunuhan putrinya dahulu. Lalu berangkatlah keenam bersaudara tersebut menuju ke Indrapura. Sesampainya mereka di kerajaan Indrapura, mereka langsung bertemu dengan Tuanku Setio Barat. Keenam saudara Putri Serindang Bulan meminta mahar berupa emas sebagai syarat menikahi adik mereka, Putri Serindang Bulan. Raja Tuanku Setio Barat menyetujui permintaan mahar dari keenam saudara-saudara calon istrinya tersebut, tapi dengan satu syarat, mereka harus mengenali adik mereka sendiri, Putri Serindang Bulan. Raja kemudian menyiapkan 6 orang gadis yang didandani dan wajahnya mirip dengan Putri Serindang Bulan. Mereka dihadapkan pada keenam saudara Putri Serindang Bulan. Keenam saudara Putri Serindang Bulan diminta untuk menunjukkan mana Putri Serindang Bulan yang asli. Kelima saudaranya tersebut kebingungan karena tidak tahu yang mana Putri Serindang Bulan yang asli. Tapi Ki Karangniyo teringat bahwa ia pernah melukai telinga Putri Serindang Bulan. Dan benarlah, ada satu gadis memiliki bekas luka di telinganya yang berarti dialah Putri Serindang Bulan yang asli. Akhirnya Putri Serindang Bulan dan Ki Karangniyo berpelukan sambil menangis melepas rindu.